Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maulida dengan NPM 20111080481, kelas BKPIA semester 5, mata kuliah studi kasus anak dan remaja, dengan dosen pengampu Eka Putri Ramadhani M. Gizi. Baiklah, pada video kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas yaitu studi kasus anak dan remaja. Permasalahan yang saya ambil yaitu studi kasus pada anak SMA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang akan dibahas, yaitu studi kasus pada anak SMA. Yang pertama itu ada latar belakang. Peserta didik sekolah menengah atas adalah pelajar yang menduduki masa perkuliahan formal sebelum memasuki bangku perkuliahan. Dalam kajian psikologi, peserta didik SMA dimasukkan ke dalam golongan remaja. Remaja merupakan bagian dari masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dari masa kanak-kanak menuju masa kedewasaannya. Kemudian A. Pengertian kasus yang dibahas. Menurut WHO, pada tahun 1974, WHO memberikan definisi konseptual. Kemudian ada pengertian kasus yang dibahas, yaitu menurut WHO pada tahun 1974, WHO memberikan definisi konseptual tentang remaja yang meliputi kriteria biologis, psikologis, dan sosial ekonomi. Menurut WHO, remaja adalah suatu masa di mana yang pertama, individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual atau bisa disebut juga dengan kriteria biologis. Dan yang kedua, individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa atau bisa disebut juga dengan kriteria sosial psikologis. Dan yang ketiga adalah terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri atau bisa disebut juga dengan kriteria sosial ekonomi. Kemudian ada B. Tujuan identifikasi kasus, yaitu untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi peserta didik tingkat sekolah menengah pertama. Kemudian ada C. Sasaran studi kasus, yaitu subjek penelitian. Dalam penelitian ini adalah 136 peserta didik. Sampel penelitian ini mengambil 20% dari populasi. Kemudian ada metode dan alat pengumpulan data, yaitu instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini berupa angket. Kemudian di sini ada analisis. Hasil angket masalah remaja, subjek penelitian sebelum diberikan tindakan diperoleh skor aktual 902 dan skor idealnya 1115 yang mencapai 78% dengan kategori sedang. Untuk melihat masalah remaja, subjek penelitian sebelum diberikan tindakan secara lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, yaitu masalah remaja awal, yaitu memperoleh skor aktual 283 dan skor maksimalnya adalah 663, mencapai 78%, berarti termasuk kategori baik. Dan yang kedua adalah faktor-faktor terjadinya masalah remaja. Awal berdasarkan faktor lingkungan, sekolah memperoleh skor aktual 155 dan skor maksimalnya adalah 198, mencapai 78%, berarti termasuk kategori baik. Dan yang ketiga adalah upaya guru BK, yaitu membantu masalah yang terjadi pada remaja, memperoleh skor aktual 129 dan skor maksimalnya adalah 162, mencapai 78%, berarti termasuk kategori baik. Dan yang keempat ada peran orang tua, yaitu memperoleh skor aktual 103 dan skor maksimalnya adalah 132, mencapai 78%, berarti termasuk kategori baik. Kemudian ada diagnosis, yaitu berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan dengan literatur
yang digunakan, maka dapat dirincikan peserta didik pada masa SMA tersebut memiliki permasalahan antara lain. Yang pertama adalah masalah remaja awal. Di sini memperoleh skor aktual 283 dan skor maksimalnya adalah 363, mencapai 78%, berarti termasuk kategori baik. Hal tersebut menunjukkan remaja awal dapat menangani setiap masalah yang pernah dihadapi. Kemudian yang kedua, tidak stabil keadaannya, yaitu lebih emosional, memperoleh skor aktualnya 283 dan maksimalnya adalah 363, dan hitungan presentasi mencapai 78%, berarti termasuk kategori baik. Hal ini dapat diartikan bahwa peserta didik memiliki keadaan dan emosional yang stabil. Kemudian ada faktor-faktor terjadinya masalah, yaitu remaja awal berdasarkan faktor lingkungan, sekolah memperoleh skor aktual 155. Kemudian ada faktor guru, yaitu memperoleh skor aktual 51 dan skor maksimalnya adalah 66. Dan hitungan presentase mencapai 77%, berarti termasuk kategori baik. Hal tersebut dapat diartikan guru merupakan pokok terpenting dalam mendidik peserta didiknya. Selanjutnya, ada upaya guru BK, yaitu membantu masalah yang terjadi pada masa remaja memperoleh skor aktual 129 dan skor maksimalnya adalah 162, mencapai 78%, berarti termasuk kategori baik. Hal tersebut menunjukkan guru BK membantu masalah yang terjadi pada peserta didik. Kemudian ada tindakan preventif, yaitu memperoleh skor aktual 78 dan skor maksimalnya adalah 99, dan hitungan presentasi mencapai 78%, berarti termasuk kategori baik. Hal tersebut menunjukkan tindakan preventif merupakan tindakan yang dapat mencegah timbulnya kenakalan peserta didik secara umum. Kemudian ada tindakan represif, yaitu memperoleh skor aktual 51 dan skor maksimalnya adalah 33, dan hitungan presentase mencapai 77%, berarti termasuk kategori baik. Hal tersebut menunjukkan tindakan represif merupakan usaha menindaklanjuti pelanggaran norma-norma sosial dan moral. Kemudian ada peran orang tua, yaitu memperoleh skor aktual 103 dan skor maksimalnya adalah 132, mencapai 78%, berarti termasuk kategori baik. Hal tersebut menunjukkan peran orang tua sangat berarti. Kemudian ada prognosis, yaitu di sini berdasarkan analisa melalui literatur review dapat disampaikan bahwa peserta didik sekolah menengah atas dapat mengontrol emosi dengan baik dan dapat menangani permasalahan yang ada pada dirinya dan baik. Kemudian ada treatment, yaitu peserta didik sekolah menengah atas salah satu SMA negeri Pontianak dapat menjalani masa remajanya dengan baik. Untuk terus menjaga kualitas mental peserta didik di sekolah pada masa remaja ini, guru bimbingan konseling harus terus memberikan layanan konseling sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian ada follow up, yaitu untuk menindaklanjuti layanan yang diberikan lebih baik kiranya jika peserta didik tingkat menengah atas dapat diberikan edukasi mengenai keprofesian yang disampaikan oleh profesional di bidangnya. Jadi kesimpulannya adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah remaja sekolah menengah atas Negeri 10 Pontianak mencapai 78%, berarti termasuk kategori baik. Hal ini didasarkan aspek-aspek diteliti dari hasil yang telah diteliti. Masalah remaja merupakan suatu masalah yang selalu menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, karena masalah remaja dapat mengganggu ketenangan hidup masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, peserta didik di sekolah menengah atas Negeri 10 Pontianak memiliki keadaan dan emosional yang stabil.
sehingga dapat dikatakan pengontrolan diri sangat baik. Ketika peserta didik memiliki masalah, peserta didik tersebut dapat mengontrol diri dan rasa gelisah akibat masalah yang dihadapi, sehingga masalah apapun yang dihadapi peserta didik terselesaikan dengan baik. Berada pada kategori banyak dengan presentasi 53,00%. Sekian video pemaparan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.